Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita ketemu lagi pada mata kuliah penganggaran bisnis ya. Suara saya agak serak habis dari luar. Jadi pada perkuliahan kali ini kita akan mendiskusikan mengenai analisa break-even point dalam sistem penganggaran. Sebenarnya kita sudah mafhum ya bahwa di dalam berbisnis itu ada 3 kemungkinan ketika kita menjalankan bisnis. Kemungkinan yang pertama, kita mengalami keuntungan atau laba, kemudian kita mengalami kerugian, atau kita namanya impas ya, atau balik modal. Nah, kita akan mendiskusikan mengenai analisis break even dalam sistem penganggaran ini, yaitu pada penjualan berapa perusahaan akan impas. Nah, itu jadi titik break even ya, titik baliknya ketika nanti di bawah dari BEP, break even point, BEP ya kita singkat BEP atau BE, itu maka akan terjadi kerugian, kalau di atas akan terjadi keuntungan. Kalau pas berarti ya tidak untung tidak rugi, break even tadi. Nah, ini pengertiannya. Materinya nanti saya share juga seperti biasa. Break even merupakan suatu keadaan di mana penghasilan dan penjualan hanya cukup untuk menutup biaya, baik yang bersifat variabel maupun yang bersifat tetap. Jadi penjualannya katakanlah misalnya 100, biayanya 100. Nah, maka jadi 0 kan? Kan kalau keuntungan kan selisih antara penjualan dengan biaya ya, atau harga HPP, harga pokok produksi dikurangi harga pokok penjualan dikurangi harga pokok produksi dan biaya-biaya terkait. Kalau nanti ketemunya 0, maka BEP dia baru BEP. Kalau minus ya rugi. Nah, analisa faktor perubahnya mempengaruhi jumlah keuntungan ini. Yang pertama, harga jual produk. Naik turunnya harga jual akan berpengaruh terhadap penghasilan tentu saja. Kalau harga jualnya tinggi, maka keuntungan semakin besar. Sudah mafhum ya. Jumlah unit yang terjual juga sama. Ini kaitannya dengan kuantiti. Kalau orang Jawa biasanya harga jualnya tinggi tapi kuantitinya rendah. Itu yang sering kita dengar. Kalau strateginya bangsa lain kita nggak usah sebut. Biasanya mereka ya harganya rendah, yang penting penjualannya banyak. Ini salah satu memang strategi yang dilakukan ya. Itu memang ada. Dan kita juga tahu kalau misalnya ada yang dia mengutamakan yang penting jualannya banyak, untungnya juga nanti banyak meskipun harga jualnya itu rendah. Nah, jadi dia mengedepankan yang namanya kuantitas penjualan daripada harga penjualan. Kemudian yang ketiga juga mengenai biayanya. Kalau semakin perusahaan bisa menekan biaya produksi, maka keuntungan juga semakin bisa diperoleh lebih banyak. Nah, manfaat analisa BEP itu apa? Nah, diantaranya memberikan gambaran tentang batas jumlah penjualan minimal agar tidak menderita kerugian. Ini kaitannya dengan penjualan minimal itu bisa dilihat dalam bentuk rupiah, ya dikonversikan dalam rupiah ataupun dalam unit kalau kita jualan produk. Ya, jadi kalau kita mau misalnya kita jualan apa ya yang sekarang baru booming, misalnya kopi ya, kopi cup. Nah, kita minimal harus menjual berapa biar kita itu tidak mengalami kerugian. Nah, itu disebut sebagai titik BEP. Kalau dalam satu hari kita bisa melebihi dari penjualan minimal, maka kelebihan itulah yang jadi keuntungan kita. Tapi kalau di bawah dari penjualan minimal itu kita akan mengalami kerugian. Kenapa bisa merugi, Pak? Karena nanti komponen-komponen di dalam menentukan BEP itu ada namanya biaya tetap, biaya variabel. Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Untuk menentukan jumlah penjualan yang seharusnya diperoleh pada persyaratan tertentu, misalnya penjualan yang memberikan sejumlah laba tertentu. Kalau kita mau memproyeksikan kita mau laba 1 juta tiap hari, maka kita harus menjual berapa, titik impasnya, break even point-nya itu di mana. Asumsi adalah analisa break even point. Yang pertama, perubahan dianggap seakan-akan hanya menjual satu macam produk akhir. Tidak terdapat perubahan pada berbagai kebijakan pimpinan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Efisiensi perusahaan pada berbagai tingkat kegiatan tidak banyak berubah. Nah, ini biasanya ceteris paribus ya, jadi hal-hal yang kayak gini ini dianggap tetap, meskipun dalam kenyataannya memang
banyak faktor-faktor di luar faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam menentukan analisa BEP. Tapi untuk memudahkan perhitungan biasanya memang ini asumsi-asumsi ini kita anggap dulu ada, kita masukkan di dalam persamaan. Harga jual produk perusahaan pada berbagai tingkat penjualan tidak mengalami perubahan. Jadi dianggap pokoknya dianggarkan misalnya per unitnya itu harga jualnya 1000 misalnya. Nanti mau jualan 500 ya 1000, mau jualan 2000 unit ya tetap harganya 1000 per unitnya. Gitu nggih. Tingkat penjualan sama dengan tingkat produksi. Biaya yang diperkirakan itu dapat dipisahkan mana yang bersifat variabel dan mana yang merupakan biaya tetap. Ini kita harus tahu ini. Nanti ada contoh perhitungannya. Bahwa biaya pada berbagai tingkat kegiatan dapat diperkirakan jumlahnya secara tepat. Jadi kalau misalnya kita mau memproduksi 1000 unit dibandingkan dengan 1500, kita sudah bisa memperkirakan secara cepat dan tepat, yaitu melalui nanti kita hitung berapa sih harga per unitnya, tinggal kita kalikan kita mau memproduksi berapa. Nah, cara penentuan tingkat BEP ada 3 pendekatan. Yang pertama pendekatan tabel, ini yang paling mudah. Ada juga pendekatan grafis, dan yang terakhir pendekatan aritmatik, perhitungan yang matematis. Kita lihat satu-satu. Kalau pendekatan pendekatan matematis, nanti rumusnya break even sama dengan total fixed cost dibagi 1 min total variable cost dibagi total revenue atau total penjualan ya. BE sama dengan biaya tetap keseluruhan 1 min biaya variabel keseluruhan dibagi penghasilan penjualan total revenue. Nah, pendekatan per unit nanti bedanya apa sih pendekatan per unit dengan pendekatan rupiah? Kalau ini nanti hasil kalau yang ini tadi ya yang sebelumnya ini nanti hasilnya itu biasanya dalam bentuk rupiah karena kan biaya ini dalam bentuk rupiah. Kalau nanti itu dihitung dalam bentuk unit, maka kita ngitungnya adalah harga jual dibagi berapa unit yang dijual. Biaya variabel dibagi berapa unit yang dijual juga. Nanti kita contohkan biar lebih mudah pemahamannya. Misalnya ada rencana penjualan dianggarkan semacam ini. Biaya material kan berarti bahan baku nggak ada fixnya. Tenaga kerja langsung kita pakai biaya variabel, BOP, operasional perusahaan. Overhead perusahaan 700, variabelnya 300, biaya administrasi, biaya penjualan ada fix, ada variabel. Oke, nah kita kunci yang ini aja. Ini dan ini ya. Bahwa total fixed cost itu 1.800, total variable cost 2.600. Maaf, 1.800, 2.600. Nah, kalau dianggarkan labanya pengennya 600.000. Nah, sedangkan penjualan ini nanti harapannya nyampe 200.000 unit dengan masing-masing harga per unitnya 25, maka total penjualannya 5 juta gitu nggih. Ini kan 5 juta penjualannya, terus biayanya diperkirakan 4.400.000, labanya kan 600 gitu. Nah, dari sini kita hitung dulu nih, harga jual per unitnya berapa sudah diketahui. Biaya variabel per unitnya berapa? Kita lihat variabelnya 2.600.000 dibagi penjualannya berapa? 200.000. Maka jadinya biaya variabel per unitnya Rp13, biaya tetap produksi maupun biaya usaha keseluruhan ini berjumlah sama. Kenapa? Karena kan mau dia produksi maupun tidak, nanti kan ini jadi tetap dibiayakan, ada biayanya. Nah, contohnya kalau kita pakai pendekatan tabel seperti ini. Nah, ini nanti kita hitung misalnya kita mau memproduksi 100. Kita bisa menjual 100, bisa menjual 125.000, 150.000 atau 200.000. Nah, kalau misalnya kita menjual 100.000 unit, maka penghasilannya ya tinggal dikalikan ya 100 dibagi 2 kali 25, 2.500.000. Ini harusnya dikasih 0, tapi ini dalam rupiah ya. 2.500.000, 1.300.000, 1.800.000. Ini variable cost-nya nih. Ini nanti dikalikan dengan ini, dikalikan ini. Ini kalikan ini kalikan ini ya ketemu ini. Nah, fixed cost ini sama. Kenapa sama ya? Karena fix, dia biaya tetap. Mau perusahaan berproduksi berapapun, ini jadi biayanya. Maka total cost, biaya totalnya 3.100.000 dari fixed cost sama variable cost. Fixed cost ini sama variable cost-nya dijumlah. Nah, keuntungannya dihitung dari mana? Laba itu kan selisih antara penghasilan, ini ya, 2.500
dikurangi 3.100 masih minus. Maka kesimpulannya apa? Ini nanti di bawah bisa dibaca juga. Kesimpulannya apa? Pada tingkat penjualan 100 unit, perusahaan masih mengalami rugi. Nah, kapan perusahaan akan mengalami BEP? Yaitu ketika perusahaan menjual 150.000 unit. Itu baru BEP. Kalau kurang, masih rugi. Nah, kalau lebih, baru untung. Makanya ini jadi titik impasnya, artinya ini jadi ya pokok lah ya. Kalau mau usaha ini minimal kita harus bisa menjual 150.000 unit. Itu aja kita udah dianggap apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan selama 1 bulan ini tidak menghasilkan apa-apa. Bagi para manajer, nah ini jadi minus ini kinerjanya. Kenapa? Ya orang saya ngasih kepercayaan ke kamu biar perusahaan ini jadi sukses, jadi lebih besar, tapi selama kamu memimpin kita nggak dapat apa-apa. Apa yang kita jual, misalnya ini penjualannya banyak, tinggi, tapi biayanya juga tinggi, akhirnya ketemu nol, sama aja. Atau mungkin kalau nggak nol ya untungnya cuma sedikit. Nah ini kalau kaitannya dengan ilmu ekonominya nanti ada namanya teori agensi ya, adanya bentrok kepentingan antara shareholder, nah, shareholder ini owner ya, dengan manajer. Kalau misalnya usaha ini levelnya sudah ada manajernya, ada komisarisnya, ada direksinya. Biasanya itu nanti disoroti, wah percuma ini, aku mempekerjakan atau mengangkat kamu jadi direksi, aku nggak dapat apa-apa, atau kerjamu ya hanya untuk membayar gaji karyawanmu dan gajimu, kita yang punya modal nggak dapat apa-apa. Nah ini penting untuk teman-teman pahami, baik skala perusahaan besar maupun perusahaan kecil, baik skala UMKM maupun korporasi. Kita akan dekat dengan yang namanya ini, analisa break-even point. Oke, next. Nah, bagaimana kalau ini ya, lanjutannya ini. Dengan demikian BEP dicapai pada tingkat penjualan 75%. Dari mana ini 75%? Ya ini 150 dibagi dengan maksimal produksi tadi, ya kan, maksimal produksinya. Nih, dari volume penjualan yang dianggarkan, angka 75% ini juga sekaligus menunjukkan bahwa bila mana terjadi penurunan dalam jumlah sebanyak 25% dari volume yang dianggarkan, maka perusahaan tidak lagi dapat mengharapkan adanya keuntungan. 25% menunjukkan batas maksimum turunnya penjualan atau safety margin. Gitu nggih. Oh, ini mohon maaf, kepotong ya videonya. Nah, oke. Nah, ini margin of safety, artinya safety of margin sama safety of margin ya harusnya. Ini safety of margin ini perhitungannya satu main unit break even, ya, berapa unit nanti dia baru break even. Katakanlah contohnya tadi 150.000 dibagi unit yang dianggarkan, misalnya penjualannya sampai 200.000. Ini jadi safety marginnya. Semakin tinggi safety margin, semakin baik perusahaan itu. Kenapa? Karena untuk memperoleh BEP itu lebih mudah. Lebih mudah memperoleh BEP. Nah, kalau pendekatan grafis ini nanti teman-teman bisa mulai kayak gini. Sama seperti kalau kita belajar mengenai diagram Cartesius ya. Kalau misalnya nanti ada persamaannya, misalnya nih X-nya ini jadi unit, Y-nya sumbu vertikalnya jadi biayanya ya, cost-nya. Nah, ketika ini bacanya gini, ketika perusahaan berproduksi 100 unit, nah, maka total revenue-nya di sini misalnya. Nah, ini 2 juta. Kalau perusahaan memproduksi 150, total revenue-nya 3.750.000. Kalau perusahaan memproduksi 200, total revenue-nya 5 juta. Kemudian total cost-nya juga sama. Ini kan total cost nanti ada persamaan fungsinya ya. Kalau dulu di anggaran variabel ini sudah ada persamaan fungsinya. Dari mana ini dapatnya? Ini kan total cost nanti kan bisa dilihat dari ini, dari tabel awal tadi ya. Nah, ini kan bisa dibikin grafiknya. Nah, di mana titik BEP-nya itu, Pak? Titik BEP adalah titik pertemuan antara total revenue dengan total cost. Total revenue di sini pertemuannya dengan total cost, maka tingkat BEP akan terjadi pada penjualan 150.000 unit atau kalau dinominalkan 3.750.000.
Ya, ini grafiknya. Nah, ini penjelasannya sudah saya jelaskan tadi, nanti bisa dibaca lagi. Nah, pendekatan secara aritmatik nanti kita pakai persamaan BE sama dengan total fixed cost. Ini total fixed cost-nya ini ya. 1.800.000, total variable cost-nya ini 2.600.000, terus penjualannya 5 juta ya. Nanti dihitung. Nah, ini ketemu dalam bentuk rupiah break even-nya. Kalau dalam bentuk unit ya tinggal dibagi dalam bentuk unit. Ini H dibagi unit, hasil penjualan ini ya, dikurangi variable cost bagi unit. 25 kurangi 13 ketemunya 12, 1.800.000 bagi 12, 150 unit. Kemudian kalau menghitung ini variable cost rasionya tinggal kita bandingkan antara total variable cost dengan total revenue. Ketemu 52% dari keseluruhan penghasilan atau 52% dari setiap Rp1 penghasilan yang berasal dari penjualan. Oke. Selanjutnya akibat perubahan terhadap tingkat BEP ini ada beberapa sebab dan ada beberapa akibat. Ketika kenaikan harga jual 10% sedangkan data lainnya tidak berubah, maka tingkat BEP yang baru kan tinggal, kalau ada biaya yang naik ini kan berarti total fixed cost-nya naik ya, kalikan 110. Kalau ini misalnya yang dianggap naik ini total fixed cost-nya. Kalau nanti yang dianggap naik variable cost-nya, nah nanti yang dikalikan variable cost-nya. Nanti kalau di soal biasanya atau di kasus-kasus biasanya ini kan masih parsial ya, kalau yang naik hanya fixed cost-nya kasusnya. Kalau ini sedangkan yang lain enggak. Nanti tinggal dihitung, ikuti aja persamaannya nanti sama. Ini persamaan yang barunya kan tinggal dikalikan berapa kenaikannya. Gitu ya. Kenaikan harga jual akan berakibat turunnya variable cost ratio. Nanti kan ngikuti perhitungan sebelumnya tadi. Nah, kasus yang sering terjadi itu yang ini. Nah, nih. Biasanya pemerintah atau ada dampak dari pergerakan ekonomi eksternal ya di luar perusahaan ini ditanggapi perusahaan dengan menaikkan biaya variabel 10%, menaikkan biaya tetap 15%, meningkatkan harga jual produk 20%, penurunan jumlah yang laku terjual 12%. Ini kan memang riset pasar ya, kalau harga naik sesuai dengan hukum permintaan, harga naik maka penjualan turun, ini diturunkan. Nah, peningkatan harga penjualan terjadi karena biaya-biaya juga yang ikut naik. Nah, kasusnya nanti total fixed cost-nya naik 15% ini tadi ya, variable cost-nya naik 10%. Nah, kemudian total revenue-nya naik 120%. Nah, harga jual produk ini ya, jadi 120%. Gitu. Terus dihitung lagi, ketemu nanti BEP rupiah yang baru dan juga BEP unit yang baru. Perusahaan selain memperoleh laba dari sumber kegiatan utama, juga biasanya memperoleh laba dari sampingan. Nah, nanti laba dari sampingan ini juga bisa dimasukkan di dalam penyusunan titik impas atau break even-nya. Kalau terjadi kerugian juga sama. Bila mana perusahaan menjual dua macam produk, yakni A dan B yang berbeda dalam harga jual per unit maupun biaya variabel per unitnya, nanti BEP ini akan kita perlakukan secara totalnya. Jadi nanti yang di kanan ini, misalnya ini harga produk A per unitnya 20, harga produk B per unitnya 25. Penjualannya ini dianggapnya 200 ya, sama misalnya 200.000 ini kan tinggal dikali ini 10.000 kalikan 20 itu 200, 8.000 kali 25 200 gitu maksudnya kanan. Nanti apa yang diharapkan sekian. Nah, dari sana nanti ada ini persyaratannya. Ketika asumsinya satu mesin bisa menghasilkan dua produk yang berbeda, nanti kita ngitung BEP-nya gimana. Ya, yang penting anggaran penjualan dengan break even-nya nanti persamaannya itu ketika dalam bentuk unit maupun dalam bentuk rupiah, perbandingannya itu sama. Keadaan di mana jumlah yang dijual tidak sama dengan jumlah yang dihasilkan. Nah, ini nanti pendekatan full costing dan direct costing.
Nanti ini penjelasannya singkat saja ya, full costing dan variable costing. Kalau full costing itu nanti ketika penjualan ketika biaya dan penjualan, misalnya ini contohnya biaya ya, yang dipakai tidak sampai 100%, maka nanti ini masuk ke dalam kategori biaya yang tak terjual. 10% baik yang berwujud biaya variabel maupun biaya tetap akan dilakukan perhitungan. Nah, ini ada contohnya. Nah, ini. Oh, ini geser. Maaf. Gini ya. Nah, ini terakhir metode full costing ini nanti baik full costing maupun variable costing memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Biasanya perusahaan menentukan penggunaan model antara ini full costing maupun variable costing. Hanya saja tergantung jenis usahanya. Nah, kalau misalnya dia satu mesin itu hanya fokus untuk satu produksi, mungkin full costing ini jadi pilihan. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk video pembelajaran ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan di dalam diskusi ya untuk persiapan menjelang UAS. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa dipahami dengan baik. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan, japri ke saya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.